Muhammad Maher Arfan dari kelas 7C. Nama saya Jiran Warang dari 8C. Nama saya Rizky Ananta dari kelas 8C. Nama saya Manali Fathia dari kelas 7C. Nama saya Muhammad Muhammad Rafi dari kelas 9C. Nama saya Muhammad Rizky Setiawan dari kelas 7C. Mari kita praktekkan tradisinya. Salah satu tradisi budaya warisan Kesultanan Palembang Darussalam yang masih dijaga hingga saat ini yaitu tradisi ngobeng dan ngidang makanan. Tradisi ngobeng dan ngidang makanan ini merupakan hasil akulturasi budaya antara penduduk Melayu atau Palembang dan penduduk pendatang asal Arab. Secara teknis, aktivitas ngobeng meliputi kegiatan saling memindahkan makanan dari satu orang ke orang yang lain menuju ke tempat makanan yang telah disiapkan, yang dilapisi dengan taplak meja. Tujuannya prosesi ini adalah untuk meringankan orang-orang yang membawa makanan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses ngidang makanan. Jika budaya Arab memindahkan makanan dan lauk-lauknya di satu tempat dan dimakan secara bersama-sama oleh 4 orang atau lebih, tradisi ngidang Palembang memiliki beberapa perbedaan, yaitu di mana nasi minyak atau nasi putih itu ditempatkan dalam wadah yang terpisah, namun dihidangkan masih dalam satu tempat. Tradisi ngobeng dan ngidang makanan ini tentu memiliki banyak nilai filosofis, antaranya terjalin komunikasi antara tamu di tempat makanan. Mereka bisa bercengkrama, bergotong royong, menghormati yang lebih tua yang didahulukan pada saat makan, dan membiasakan diri hidup sederhana karena duduk lesehan. Seiring perkembangan zaman, tradisi ngobeng dan ngidang makanan ini mulai jarang ditemui di kota Palembang karena tergeser oleh tradisi makanan prasmanan. Tuan rumah menyambut tamu di depan pintu untuk melaksanakan tradisi ngobeng. Untuk tradisi ngobeng, pertama-tama digelar taplak meja terlebih dahulu untuk menaruh makanan. Lalu ada sekitar 2 orang yang menaruh makanan di tengah-tengah taplak meja. Baik, kita sudah di sini bersama untuk menjalankan tradisi ngobeng. Nah, tradisi ngobeng itu saya akan menjelaskan sedikit, yaitu untuk memulai memakan makanan itu awalnya itu dinamakan diatuling ngelingkup, yaitu mendekatkan diri kepada makanan seperti ini, mendekatkan diri kepada makanan lalu mengambil makanannya seperti itu. Nah, untuk cara makan yang diatuling ngelingkup itu orang yang ada di bagian sini jangan mengambil makanan yang ada di bagian sana. Itu pun sebaliknya, orang yang ada di bagian sana jangan mengambil yang bagian makan sini, dan yang sini juga jangan mengambil makanan yang bagian sana. Jadi yang ada di depannya saja. Seperti. Nah,
jika di sini kan sudah ada di depan bagian di depan kita sudah ada makanan. Nah, dalam tradisi itu yang tua itu Dalam tradisi ngobeng atau ngidang makanan, mengambil makanannya menyebabkannya makanan. orang yang lebih tua dipersilahkan untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Menyedok makanannya seperti ini, mengambil makanan terlebih dahulu, baru nanti giliran yang lebih muda. Nah, kalau misalnya kita mau nambah, jangan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Misalnya ada sisa nasi nih di sini, nah kita gini dulu, baru kita tambah, ambil seperti ini, gitu. Dalam bagian ini dijelaskan mengapa ada buah jeruk di dalam hidangan makanan dalam tradisi ngobeng. Mengapa ada jeruk di sini? Nah, fungsi jeruk di sini tuh, ini kan semua makanannya kan mengandung kolesterol, dan kalau mengandung kolesterol itu kan pasti berbahaya bagi tubuh. Nah, fungsi jeruk di sini tuh menetralisir, misalnya kita habis makan telur nih, kan banyak nih kolesterolnya. Nah, untuk menetralisir kolesterolnya itu kita makan jeruk dan agak menetralisir. Dan fungsi jeruk yang lain itu buat wangiin tangan. Kan kita kan habis makan ini kan pasti tangannya bau tuh, bau kayak bau amis atau bau pedas dari telurnya. Nah, kulit jeruknya itu bisa dipakai buat wangiin tangannya diginiin seperti itu. Dalam tradisi ngobeng sebelum makan kita diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dalam tradisi ini berbeda, tidak menggunakan wastafel, tetapi kita memakai teko yang ditadahi dengan baskom atau ember kecil untuk mencuci tangan kita. Nah, sebelum mulai makan kita cuci tangannya pakai teko yang ada di sana. Sebelum kita memakan ramen hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan untuk makan. Berdoa mulai. Berdoa. Waktu makanannya diambil, jangan ragu-ragu. Setelah melakukan doa, para tamu dipersilakan untuk memakan makanan yang ada dalam acara ngobeng ini. Doa di sini bertujuan untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, lalu kita mensyukurinya dengan cara memakannya bersama-sama. Nah, kita semua sudah selesai memakan makanan ini semua. Apa adalah makan makanan? Untuk mengapa harus ada 8 makanan di sini itu ada filosofinya. Satu hari itu kan ada 24 jam. Nah, jika 24 jam dibagi 3 itu hasilnya kan 8. Nah, 8 jamnya itu tuh dari 24 jam itu kan berarti ada 3 sesi. 8 jam yang pertama itu pasti dipakai buat bekerja. Itu untuk filosofinya itu berarti kita bekerja keras. Yang kedua itu kan 8 jam itu kan pasti dipakai buat beribadah. Nah, filosofinya itu kita tuh harus beribadah dan jangan sampai bersama Tuhan. Nah, yang sesi ketiganya itu kan 8 jam pasti dipakai buat istirahat. Filosofinya ya kita harus selalu ketika sudah lelah ya kita istirahat. Kesimpulan dari filosofi angka 8 dalam tradisi ngobeng ialah melambangkan kegiatan kita sehari-hari. Satu hari patungnya adalah 24 jam. Jika dibagi 3 kegiatan, maka masing-masing menjadi 8 jam. 8 jam yang kita gunakan itu ialah yang pertama, bekerja. Jika kita tidak bekerja, kita tidak bisa menafkahi orang tua, keluarga, anak kita, adik kita, dan lain sebagainya. 8 jam kedua pasti dan sudah sangat dipastikan digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hidup kita akan hancur, kacau, hilang arah. 8 jam ketiga pasti digunakan untuk beristirahat. Setelah semua yang kita lalui dalam beribadah, lelahnya kita dalam bekerja,
kita butuh yang namanya istirahat, healing, mencari ketenangan sebagai hadiah dari usaha dan kerja keras yang kita lakukan selama bekerja dan beribadah. Baiklah, sekian dari praktek dari tradisi Sumatera Selatan kami, yaitu ngoben. Jika ada salah kata atau salah perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.